Oke, udah semua masuk teman-teman? Temannya udah pada masuk semua? Kalau udah kita mulai. Bro Sani, teman-temannya udah pada masuk belum? Ada yang belum sih. Berarti sekarang jam berapa? 1 menit lagi ya, kita tunggu ya. Ya, boleh. Sini ada siapa aja nih? Saya lihat dulu nih. Ada Bro Sani, ada Andros, ada Abigail, Ilen. Ada banyak ya. Banyak yang nggak kenal saya ya. Oke, nggak apa-apa. Setelah habis ini harusnya teman-teman akan kenal sama saya. Kalau nggak kenal juga kebangetan ya. Teman-teman liatin saya ngobrol cuap-cuap selama 1 jam. Kalau nggak kenal juga sih kebangetan juga ya. Ya harusnya nanti setelah 1 jam teman-teman minimal akan kenal saya. Bentar ya, saya setting dulu handphonenya biar bisa connect. Muncul ya, layarnya udah muncul belum ya, layar handphonenya? Ada di gambar nggak? Muncul ada. Ada ya? Saya pindahin dulu sini. Oke, sip. Udah siap. Kita mulai aja ya. Oke, semua selamat malam. Thank you sudah gabung ke Zoom hari ini. Teman-teman, hari ini kalau teman-teman diundang oleh temannya, pastikan hari ini ada sesuatu kabar baik yang akan teman-teman dengar. Karena ini juga merubah hidup saya selama 1 bulan terakhir ini. Jadi gara-gara ini, jujur saya jadi nggak fokus kerjaan saya, ke rubah fokusnya gitu. Ya karena ya ujung-ujungnya memang dapat income-nya lumayan soalnya di sini. Ya nanti saya akan ceritain dari sisi saya sebagai seorang trader, dari sisi saya sebagai seorang pengusaha, saya akan kasih lihat teman-teman kenapa hari ini saya mau coba jalankan bisnis ini gitu. Lalu apa sih keuntungan ketika saya jalankan bisnis ini selain profit itu dapat apa aja sih? Nah, kita akan bahas beberapa tentang itu. Nah, hari ini judulnya simple, yaitu Be a Goal Achiever. Jadi sebagai info, kira-kira teman-teman sekitar tahun lalu ya, di bulan Agustus, saya tuh sempat ngalamin pandemi juga, tapi bukan pandemi COVID, tapi pandemi kerugian. Jadi kebetulan saya sempat ikut ke satu perusahaan broker forex, ikut robotnya, dan lumayan lah, habis 1 Avanza dalam waktu 3 bulan. Oke, parah banget lah itulah. Dan saya ingat banget itu saya dari uang gocap 50 saya top up ke 100, top up ke 150, top up ke 200, tetap habis semua. Nggak bagus. Nah, sejak kejadian itu saya belajar, kayaknya memang di dunia forex itu susah-susah gampang. Kalau teman-teman ngerti caranya, tahu resikonya, yang penting asal tidak greedy dan tidak serakah, dan tahu hitungannya yang aman, ya kita bisa selamat gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, kita cuma ikut-ikutan orang, nggak pelajarin benar-benar detail, ya itu bahaya. Nah, sejak hari itu, saya banting setir. Jadi tadinya saya main di dunia forex, saya banting setir balik ke dagang, teman-teman. Jadi saya mulai lagi dari bawah, saya coba jualan online. Ya, puji Tuhan selama 1 tahun, ketemu caranya. Sekarang saya terakhir itu sampai sekarang masih buka jualan online di Shopee. Kita jual celana dalam wanita sama satu lagi barang dekorasi ya. Nah, itu yang saya jalani sampai sekarang. Nah, cuma memang sekitar 1 bulan ini saya baru ketemu sebuah peluang baru, sebuah bisnis baru yang lumayan cepat, yaitu di dunia kripto. Saya akan ceritakan hari ini kepada teman-teman kenapa saya bisa jalanin, kenapa ini menarik buat dicoba gitu ya. Nah, ini background saya. Kenalkan, nama saya Andi Setiawan. Saya dulu pernah buka 7 toko besar di mall, 7 tenan lah ya, di mall-mall besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta, kemudian ada Bandung. Saya pernah buka 7 toko yang jualan barang-barang unik. Nggak nyampe 2 tahun rugi, tutup gulung tikar. Saya pernah coba keberuntungan di dunia asuransi, sempat menjabat sebagai kepala cabang, pegang bagian training. Kemudian saya sempat buka toko Shopee, ya, dan berhasil dapatkan income kurang lebih omset di atas 200-300 juta per bulan. Makanya langsung saya bikin kelas tentang membuat bagaimana kita bisa bikin 100 juta pertama dari Shopee gitu. Nah, kebetulan saya udah punya murid, ada 4 batch lah ya sekarang ya. Saya juga pernah ngajar trainer, jadi saya pernah ngajar forex trading, saya pernah ngajarin tentang basic trading, makanya saya punya dasar-dasar yang lumayan. Saya pernah main di digital marketing juga, Facebook Ads, Instagram Ads, saya pelajarin. Nah, yang terakhir memang background saya adalah networker. Jadi karena dulu di asuransi, saya pernah di multi level juga,
Jadi memang di dunia relasi hubungan itu saya cukup inilah cukup bergerak di bidang ini. Nah, balik lagi ke sini, nggak penting tentang saya itu siapa, tapi yang paling penting adalah ini. Setiap kita pasti kan punya tujuan, teman-teman ya. Ada yang mau sukses, ada yang mau punya rumah lebih gede, ada yang mau punya mobil baru, ya ada yang mau punya jalan-jalan ke luar negeri, ada yang mau punya duit buat merit, ada yang mau buat anak, ada yang mau punya istri baru. Salah, istri baru nggak boleh ya. Kalau istri baru nanti nggak boleh masuk ke kamar, teman-teman ya, dikunciin ya. Tapi semua ini baru bisa terlaksana kalau kita punya cien, ya, uang. Selama kita nggak punya uangnya, semua ini nggak bisa terlaksana. Ya memang ada yang pepatah yang bilang gini, segala sesuatu itu belum tentu karena uang gitu, tapi segala sesuatu belinya pakai uang masalahnya. Jadi kalau kita udah ketemu caranya dapatkan uang ini, ya segala sesuatu itu bisa kita capai. Cuma kalau hari ini kita mau capai sesuatu ini tapi kita nggak punya uangnya kan percuma juga ya teman-teman ya. Jadi nggak dapat juga. Nah, tentunya cara dapetin uang ini macam-macam. Nah, di zaman sekarang cara kita dapat uang itu berbeda dengan zaman yang sebelum-sebelumnya. Kalau zaman-zaman sekarang teman-teman pasti akan pernah dengar setidaknya dengan istilah cryptocurrency. Ya, kalau Bill Gates bilang masa depan dari uang yaitu digital currency. Saya mungkin akan cerita sedikit latar belakang cryptocurrency supaya teman-teman gampang nangkep. Ya, cryptocurrency itu mata uang digital yang dijamin oleh kriptografi gitu ya. Intinya gini, kalau kita bukan jual beli, kalau dalam mata uang nih misalnya dolar, rupiah, kan semua dipegang kendalinya sama pemerintah, setuju ya? Jadi kalau dolarnya mau bikin turun, gampang, cetak aja dolar banyakan. Ingat permintaan, hukum, supply, dan demand. Ketika permintaannya banyak, barangnya sedikit, harganya naik. Betul nggak? Ketika permintaannya banyak, barangnya sedikit, harganya naik. Sebaliknya, ketika barangnya banyak, permintaannya nggak ada, segitu-gitu aja, maka harganya akan turun. Contoh, di tahun 2020 kemarin, waktu pertama kali COVID muncul, teman-teman tahu nggak, ada satu barang yang harganya tadi murah meriah, nggak pernah dipakai sama orang, tiba-tiba booming dan langsung harganya melangit. Nggak kira-kira. Waktu di bulan Maret itu. Tahu nggak barang apa? Di bulan Maret, ketika awal pertama kali COVID muncul di Indonesia, tiba-tiba ada 1-2 barang yang tiba-tiba harganya langsung jadi selangit tuh. Semua orang langsung cari kemana-mana. Ada yang tahu barang apa? Barang apa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Masker HS. Yes, betul. Masker, kemudian hand sanitizer, itu kan harga tiba-tiba melangit ya. Kenapa sih seperti itu? Ya tadi saya bilang, karena jumlah permintaannya banyak, sedangkan barang yang tersedia di pasar sedikit. Makanya harganya melangit langsung terbang. Tapi ketika kondisi sekarang, harganya sudah turun lagi. Kok bisa sih? Karena permintaan sudah mulai banyak nih, produksi mulai banyak, sehingga harganya mulai turun. Sama, begitu pula dengan kurs mata uang, teman-teman. Kalau mata uang sekarang hari ini dolar naik atau dolar turun, tergantung itu sebenarnya. Salah satu penyebabnya ya, jadi karena jumlah supply atau demand-nya banyak, ya harga bisa naik atau turun. Masalahnya yang sekarang terjadi adalah dolar Amerika dikontrol sama Amerika, jelas. Rupiah Indonesia dikontrol sama Indonesia tentunya. BI lah terutama yang kontrol. Antara dia mau cetak uang, dia cetak uang baru atau enggak. Semakin dia cetak uang baru, jumlah uangnya makin beredar makin banyak, maka kan harga akan turun kurang lebih. Harga kita jadi menurun, nilai rupiahnya nurun. Nah, cryptocurrency sebenarnya dikeluarkan untuk menjawab permasalahan itu. Jadi ada orang yang nggak mau kalau negara tertentu memegang kekuasaan untuk mata uang tertentu. Jadi sentralisasi itu namanya kan. Makanya kita bikin jadi desentralisasi. Sehingga setiap negara sekarang nggak perlu cetak uang lagi. Dia mau turunin atau naikin harga nggak bisa dengan cetak uang atau tarik uang. Nggak bisa. Karena ini desentralisasi. Semua sedunia gini levelnya. Ya, dan itu dalam bentuk digital. Jadi nggak perlu cetak-cetak. Cara nyetaknya berbeda caranya. Dan ada regulasi sendiri yang ngatur itu. Kemudian kita bisa P2P, jadi bisa jual sesama member, misalnya jual sesama orang nih, sama saya sama misalnya sama Bro Sani gitu ya, saya bisa jual langsung, nggak perlu lewat bank. Jadi bisa langsung dari dompet saya kirim ke dompet Bro Sani. Dan global, seluruh dunia bisa pakai. Makanya ke depan banyak orang bilang masa depannya pasti akan ke arah sini. Karena dengan seperti ini, udah lebih susah tuh nanti digoyang-goyang tuh susah. Harga akan lebih susah digoyang. Kalau misalnya bicara forex masih bisa digoyang sama pemerintah. Tapi kalau bicara cryptocurrency jumlah sangat besar banget. Yang goyang itu ya levelnya level ikan paus kalau kita bilang. Tapi sedikit lah. Makanya kalau teman-teman baca di grafiknya koin kripto, itu jauh lebih gampang dibaca dibanding forex. Kalau forex udah benar dibacanya, tiba-tiba arahnya bisa balik. Karena dimainin bandar. Itu sering. Terutama kalau di forex itu yang mainin bandar terutama pemerintah ya, banyak kan ya. Pemerintah atau institusi negara yang gede-gede.
Kalau dulu di US itu yang mainin ya si itu tuh Donald Trump. Donald Trump itu ya sering mainin itu. Itu yang bikin saya MC tuh dia tuh. Tiba-tiba bilang, oh ya mau kerjasama sama Irak. Harga naik langsung. Besoknya dia bilang berita yang keluar. Bohongan dong. Level presidennya bisa hoax gitu. Gila itu. Makanya langsung parah lah itu. Ya tapi itu bicara tentang ini kan, tentang forex. Tapi kalau kita bicara tentang kripto, tentunya nanti ada fundamentalnya juga, nanti teman-teman bisa belajarin juga ya. Jadi ini ibarat kata kayak mata uang digital lah ya. Gampangnya seperti itu. Nah, di dalam kripto tentunya kita bisa main banyak macam nih. Teman-teman bisa mau cuman mining, ya cuman kumpul apa bisa dapat uang mining. Kalau pernah dengar tentang mining rig segala macam ya. Kemudian bisa staking, ya cuman kayak deposito, tabung uang, atau bisa trading. Bisa trading dalam bentuk future kayak forex, ya bisa pakai leverage, bisa pakai nilai daya ungkit, misalnya $1 saya jadi $10 atau $1.000 itu bisa, atau momennya yang aman, spot 1:1. Kalau spot itu mirip kayak teman-teman beli emas, teman-teman, beli logam emas, ya beli 1 gram, ya jatuhnya teman-teman punya nilai 1 gram emas gitu. Nah itu kita seperti itu. Ada beda antara trading manual dan trading robot. Jadi kalau teman bilang, kenapa sih gue masih main trading pakai robot? Kan main pakai manual aja udah bagus, profitnya udah bagus, udah banyak juga. Nah, saya akan ceritain dikit perbedaan antara teman-teman trading manual sama trading robot ya. Jadi kalau trading manual sudah pasti teman-teman perlu emosi yang stabil. Kalau kemarin saya lagi berantem sama istri, sudah pasti hari ini saya nggak boleh main, teman-teman. Kenapa? Karena kalau ketika emosi kita nggak stabil, pasti keputusan yang kita ambil juga salah, teman-teman. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman di rumah berantem sama pasangannya, dan gitu coba suruh putusin sesuatu yang penting. Pasti bahaya, teman-teman. Kepikiran, stres ya, gitu ya. Kedua, butuh waktu, teman-teman. Kita butuh waktu buat menganalisa. Jadi kalau teman-teman trading manual biasanya tuh bermain dengan perasaan dan logika sebenarnya. Jadi butuh waktu buat menganalisa juga. Kemudian buku jam terbang. Biasanya saya tanya sama teman-teman saya, jam terbang paling gampang ini. Saya nggak nanya berapa profit yang mereka hasilkan. Yang saya tanya adalah berapa besar loss yang pernah Anda dapatkan. Karena semakin besar loss-nya, harusnya dia ketika dia belajar, dia akan makin jago. Kalau orang bilang-bilang, saya loss-nya baru $1.000, baru $50, itu mah belum ada apa-apa, teman-teman. Tapi kalau dia bilang loss-nya 1 Alphard gitu ya, kemudian 1 rumah, nah itu berarti hebat itu orang tuh. Apalagi kalau dia masih stay di dunia forex atau di dunia perbankan seperti ini, keuangan. Hebat. Berarti memang dia akan bisa jago banyak belajar. Karena rata-rata orang yang jago trading adalah orang-orang yang pernah kalah lebih banyak. Sama lah teman-teman, kalau teman-teman tanya nih, yang pembalap tuh siapa sih namanya tuh? Saya lupa kok pembalap namanya siapa ya? Ya pokoknya pembalap motor yang paling jago ya. Kalau tanya nih sama dia, siapa yang lebih banyak jatuhnya, dia atau kita? Ya pasti dia lah, makanya dia lebih jago. Kalau kita jatuhnya lebih banyak, pasti kita lebih jago. Nah sama, di sini juga butuh jam terbang dan pengalaman menganalisa. Jadi semakin banyak jam terbangnya, tentunya teman-teman akan semakin piawai nanti ya. Lalu butuh kesabaran dan harus menunggu waktu yang tepat. Lalu harus selalu update dengan informasi. Masalahnya, kalau teman-teman seperti saya, orang yang punya kerjaan lain, punya bisnis lain yang harus dikerjakan, punya banyak urusan yang harus dikerjakan, punya banyak anak yang harus diurusin ya, itu nggak kepegang teman-teman. Nungguin di depan komputer 24 jam nggak bisa saya. Saya nggak punya waktunya buat itu. Makanya saya memerlukan tools atau alat bantu. Makanya saya menggunakan robot. Kenapa saya gunakan robot? Karena robot ini membantu saya melakukan jual dan beli selama 24 jam. Oke, kalau teman-teman buat info, trading crypto itu bisa dilakukan setiap hari, 7 kali 24 jam, nggak ada libur. Tanggal merah dia tetap jalan. Berbeda sama forex, yang di mana Sabtu Minggu dan tanggal merah mereka libur. Tapi kalau bicara kripto, itu 24 hour kali 7 kali 30 setiap bulannya jalan terus. Ya, kita tidur pun dia jalan terus gitu. Jadi terbuka 24 jam. Kemudian kita nggak usah pusing misalnya teknikal dan fundamental karena semua sudah robot hitungkan dan robot emosinya pasti lebih terjaga. Lebih tepatnya nggak ada emosi. Makanya ketika syaratnya tercapai, jalan. Kalau kita kadang-kadang lihat syaratnya belum tercapai, kita lihat kayaknya bisa masuk nih, kayaknya bisa masuk. Kita masuk, gawat. Itu yang sering kejadian. Ya, kalau saya bilang teman-teman saya sebut dengan kalangan tangan gatel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa trading, biasanya tangannya gatel kalau nggak buka posisi. Padahal lebih baik tidak buka posisi dibanding teman-teman buka posisi dan minus. Padahal seperti itu. Tapi susah. Kalau dia biasa buka trading ya, itu tangan tuh kayak gatel gitu. Gimana gitu ya. Termasuk tangan saya sih. Saya juga agak gatel. Makanya di sini enaknya karena robotnya nanti bisa manual juga, bisa semi manual ya. Jadi saya cukup senang sih dengan robot ini. Lalu monitoringnya juga real time, kendali semua di tangan kita, lebih stabil, lebih aman, dan lebih nyaman.
Ya, ini kalau kita menggunakan robot. Tentunya robotnya harus kita tahu dulu cara mainnya seperti apa. Nanti saya akan jelasin di belakang cara main robotnya. Nah, robotnya namanya Royal Q. Perusahaannya sendiri itu dari Taiwan, baru masuk di Indonesia kurang lebih 3-4 bulan, baru benar-benar baru. Lalu kalau di luar negeri sih memang dia sudah kurang lebih 8 bulanan lah ya. Kurang lebih di Nigeria itu 8 bulan. Tapi kalau di Indonesia memang baru 3-4 bulan. Ya, jadi memang baru ngebumnya, baru ngetren ini akhir-akhir ini nih, sekitar sebulan terakhir ini baru ngetren banget nih. Di mana robot ini membantu kita lakukan trading jual dan beli di Binance-nya kita. Jadi dananya, teman-teman tidak akan perlu setor ke Royal Q, tapi teman-teman setor dananya ke Binance. Apa itu Binance? Binance adalah kayak Indodax-nya Indonesia. Jadi tempat jual belinya koin kripto, pasarnya, bursanya, exchanger-nya, bahasa kerennya. Ya, itu adalah Binance. Tapi Binance level dunia, kalau Indodax masih level Indonesia lah ya. Terbesar di Indonesia, tapi kalau Binance terbesar di dunia. Nah, jadi nanti semua uangnya teman-teman tetap taruh di Binance. Di mana kita akan punya dompetnya masing-masing tuh. Nah, di mana kalau teman-teman mau WD, mau tarik, mau deposit, ya teman-teman yang atur lah semua di situ. Dan Royal Q tidak bisa sama sekali ngambil uang kita yang di sana. Ya, dia hanya membantu kita trading bermain, tapi kalau profit masuknya ke Binance kita, teman-teman. Ya. Kemudian dia mainnya juga di spot, tadi saya bilang. Mainnya di spot, yaitu kayak beli jual beli logam mulia lah. Jadi kalau sampai turun, ya selama teman-teman pegang emasnya, ya nggak bakal sampai hangus. Karena teman-teman pegang emasnya atau asetnya berbentuk dalam koin nanti ya. Ya nanti saya jelasin di belakang. Oke. Jadi apa sih Royal Q? Aplikasi robot yang berteknologi tinggi yang bermain di Binance dan Huobi. Jadi teman-teman nanti bisa main di Binance atau Huobi. Huobi nomor satunya, Binance nomor 1, Huobi nomor 2-nya. Lalu bisa 24 jam, 7 hari, kemudian bukan sistem ROI, Ponzi, atau money game, atau investasi bodong. Kenapa? Karena uangnya semua di Binance-nya teman-teman, bukan setor ke Royal Q. Di Royal Q itu kita cuma setor uang deposit kalau profit. Kenapa? Ini. Karena kita memang ada profit sharing 80-20. Jadi setiap profit yang dihasilkan menggunakan sistem robot Royal Q, kita harus bayar 20% dari profitnya ke Royal Q. Di mana itu memotong dari saldo deposit yang sudah kita store dulu. Ibarat kata kalau GoPay ya kita udah isi GoPay-nya dulu gitu. Nanti pelan-pelan diambil dari GoPay-nya gitu. Tapi dia tidak ngambil dari Binance-nya kita, teman-teman. Binance-nya kita murni, profitnya semua masuk ke sana. Kapanpun mau WD, boleh. Kapanpun mau deposit, boleh. Kursnya sama nggak, Di? Sama. Ikutin kurs hari itu. Jadi tidak ada 13.000, 15.000 gitu, nggak ada. Ya benar-benar bisa dibilang sama semua. Lalu mau dananya berapapun, teman-teman. Mau cuma $50, cuma $100, $150, $300, sampai $5.000, $50.000, tetap robotnya bagi hasil 80-20. Kalau teman-teman dengar di luar sana yang robot-robot forex, banyakkan itu kalau misalnya jumlahnya kecil 50-50, lebih gede dananya jadi 70-30, gede banget 1M ke atas baru 80-20. Nah ini enggak, di sini mau main kecil main gede sama teman-teman, 80-20, dia nggak pusing masalah itu. Jadi bisa dibilang di sini hampir nggak ada resiko lah menggunakan robot trading Royal Q ini, karena uangnya di Binance kita. Kalau sampai Royal Q kabur gimana, Di? Amit-amit nih ya, Royal Q kabur, ya kita rugi $100 itu deh. Karena kita bayar deposit dulu kan di awal $100. Kemungkinan ruginya itu. Tapi $100 ini mirip kayak teman-teman ini loh. Jadi kayak di aplikasi, kayak teman-teman sewa Spotify selama 1 tahun lah. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi bentuknya aplikasi sebenarnya. Dan settingannya teman-teman bisa setting sendiri, custom. Ya. Jadi dia kerja 24 jam, full averaging. Nanti saya kasih tahu averaging seperti apa. Dia punya potensi 0,5-5% per hari, tergantung nanti kita pilih nih. Mau yang mainnya aman dapatnya sedikit, atau mau main agresif dapatnya banyak. Nanti saya kasih tahu perbedaannya ya. Tapi kurang lebih sejauh ini saya masih dapetin kurang lebih sekitar 1% sehari. Kurang lebih ya sejauh ini. Nanti saya kasih lihat hasilnya. Kemudian harga sewanya juga murah, hanya $100 per hari. Per hari kan. Per tahun, teman-teman, sorry. $100 per tahun. Ini kurang lebih ya sehari 4.000, 5.000 rupiah lah sehari sewa robotnya berarti ya. Tahun depan gimana? Ya bayar lagi, kan sewa namanya. Ya. Lalu ada menggunakan API dari Binance dan Huobi. Jadi memang di Binance dan Huobi memang sudah menyiapkan API gitu. Teman-teman, API ini adalah buat nyambungin kita punya program Royal Q account kita dengan account di Binance-nya kita. Jadi makanya bisa bantuin trading. Kalau nggak kan mana bisa dia bisa detect kita punya Binance kan. Nah itu nggak bisa. Nah minimum balance-nya sama seperti di Binance. $10 aja sudah beli 1 koin. Tapi karena nanti menggunakan sistemnya averaging, tentunya saya tidak menyarankan teman-teman pakai $10. Karena kalau main $10 itu mendingan main di Binance aja, udah nggak usah main pakai ini. Tapi kalau main averaging ini harus ada hitungannya. Nah saya akan jelasin hitungannya sedikit ya.
Ya, ini nanti ada partnership-nya, ada Royal Q, Binance, dan Huobi, ada di App Store dan iOS ya. Nah, saya kasih gambaran seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman paham ya. Kita let's say ilustrasi sederhana adalah beli koin emas, logam mulia ya. Hari ini misalnya harga emas 1 juta, teman-teman. Saya beli 1 gram emas. Let's say hari ini saya punya uang rupiah 10 juta rupiah. Saya beli nih, berarti kan 1 juta dong ya. Berarti sisa uang rupiah saya potong 1 juta, sisa 9 juta. Tapi sekarang saya sudah punya emas 1 gram, benar ya? Harga emasnya turun nih, sekarang ke 800.000. Biasa dong, kalau masih punya duit berarti kan saya beli lagi dong. Kan harga makin murah, ya kita serok di bawah. Karena istilah ya, buy on the dip, sell on the top. Beli ketika harga paling bawah, jual ketika harga paling tinggi. Nah, saya beli nih 1,2 gram nih. Kok 1,2 gram, biar gampang hitung jadi 1 juta. Juta, jadi sisa duit saya 8 juta, sekarang saya punya 2,2 gram emas. Tiba-tiba harga masih turun lagi teman-teman, ke 500.000. Apa yang harus saya lakukan kira-kira? Apakah saya jual emas saya, atau mendingan saya beli lagi emasnya teman-teman? Kira-kira kalau teman-teman dialamin kondisi gini nih, masih punya dana tunai 8 juta, harga emasnya turun nih ke 500.000. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman jual 2,2 gram emasnya, atau teman-teman beli lagi di harga 500.000? Boleh bantu saya? Beli lagi. Beli lagi ya? Beli berapa kira-kira? Apakah belinya 1 gram atau lebih banyak kalau bisa? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Misalnya kita beli lebih banyak, 4 gram. Oke. Dengan harga 2 juta ya. Kenapa sih kita beli lebih banyak? Karena kita berharapnya nanti ketika beli banyak, naik kita udah cuan kan? Udah untung kan? Potong 2 juta, berarti kita masih punya modal 6 juta, dan emasnya kita punya sekarang 6,2 gram. Nah, kalau teman-teman nanya sama saya, berapa sih harga rata-ratanya jadi emasnya? Gampang, kita hitung aja. Berarti total yang saya keluarkan adalah 4 juta kan? Berarti harga rata-ratanya adalah average price, yaitu 4 juta dibagi 6,2 gram kan? Nah, ini dapat berapa ya? Sekitar kalau nggak salah 670 ya, kalau nggak salah ya. Kurang lebih lah ya, teman-teman ya. Anggaplah benar lah ya. Saya nggak pakai kalkulator soalnya. Kurang lebih ya 670.000. Artinya, sebenarnya dengan saya beli 1 juta 1 gram, 800.000 1,2 gram, 500.000 saya beli 4 gram, itu sama kayak saya beli 6,2 gram di harga 670.000. Jadi, yang tadinya harga dari sini turun ke sini, saya nggak perlu nunggu sampai balik ke sini lagi, teman-teman, baru untung. Saya cukup di harga sini mungkin nih, 670.000. Di sini aja, saya sudah bisa BEP sebenarnya. Dari mana hitungannya? 670.000 dikali 6,2 gram. Itu kurang lebih anggaplah 4.200.000 lah ya, let's say ya. Maka 4.200.000 tambah 6 juta uang tunai saya, berarti kan 10,2 dong. Nah, berarti dari awal uang saya 10 juta, sekarang saya udah 10,2, saya udah cuan 200.000, teman-teman. Nah, inilah teknik yang disebut adalah averaging down. Jadi ketika teman-teman main di saham atau beli emas, sebenarnya teknik ini harus dipakai. Banyakkan orang di luar sana, karena belum belajar dan karena memang nggak ngerti juga, mereka mainnya asal. Jadi mainnya langsung di sini nih, 1 juta beli 10 gram. Turun, ya udah ditungguin, berharap balik. Makin turun, nyesel, dijual. Nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman main di saham, kemudian main di kripto, koin kripto, kemudian main di logam emas, teman-teman mainnya harus pegangan ini nih, averaging down. Nah, tapi ini harus sudah dihitung. Berapa banyak kedalaman turunnya, berapa kemungkinan naiknya berapa. Jadi kalau harga turun ke bawah 50%, biasanya kemungkinan mentalnya 50% dari harga turunnya. Berarti sekitar 25% bisa naik. Nah, yang kita perlu cari kan di sini nih harganya nih. Dan kita mencari cuma 1% uang. Jadi robot Royal Q itu cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Ketika harga turun, dia cukup mengincar, dia mantul balik ke atas, ke titik harga rata-rata di atasnya 1% aja. Itu udah di-cut, di-close semua kembali dijual ke USDT. Jadi patokannya dasarnya adalah USDT. Nanti kalau sudah profit, dia jual koinnya ke USDT. Gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau di 500.000 4 gram ini saya uangnya udah habis total nih, kita udah nggak ada duit nih. Harganya turun teman-teman ke 300.000. Ada yang bisa kasih saran ke saya apa yang harus saya lakukan? Apakah lebih baik saya jual semua 6,2 gram emas saya di harga 300.000 atau apa, teman-teman? Tahan aja kok. Sampai kapan? Sampai harga naik lagi. Nah, kalau dia turun ke 100.000 lagi gimana? 100.000 udah titik terendah, jual lah. Mau gimana?
Nah, teman-teman mesti ngerti gini. Kalau kita bicara logam mulia, pasti ada harga produksi dong. Harga produksi kan pasti ada bottomnya tuh, buat bayar penambangnya, buat bayar transportnya masih ada. Jadi pasti ada harga bottomnya sebenarnya. Dan biasanya kalau bicara komoditas atau bicara tentang koin emas atau koin-koin kripto gitu ya, itu selama kita nggak kayak saham lah, saham hancur saham, pasti one day akan balik lagi. Kecuali teman-teman pilih sahamnya saham-saham gorengan ya, atau kalau di koin itu kita sebutnya koin-koin micin lah, koin-koin yang digoreng terbang tinggi langsung hancur ke bawah nggak naik-naik lagi. Nah itu bahaya lah, ya rugi pasti. Tapi kalau kita bermainnya koin-koin yang top 20, top 50 gitu ya, jarang sih ya kayak gitu ya. Harusnya fundamental sekarang jauh ke depan cryptocurrency itu memang semua naik. Jadi kalaupun turun, ini beda sama forex teman-teman. Kalau forex turun bisa sampai margin call habis total. Kalau ini turun, teman-teman pegang koin, pegangnya udah tahan terus. Sampai kapan? Ya sampai naik. Kalau nggak naik, ya tahan aja sampai naik. Pasti naik punya. Cuman kapannya itu yang kita nggak tahu. Selama kita mainnya bukan koin micin ya teman-teman ya. Jangan main koin micin ya. Nah, nanti ada dikasih tahu kok bedanya koin micin sama enggak tuh adalah di belakang ya. Ini gampangnya gitu. Jadi selama kita main koin-koin yang bagus kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, nah itu pasti naik lah. Nggak usah dikhawatirin. Turun, seturun-turunnya dia pasti naik lagi. Kapannya yang kita nggak tahu. Tapi dengan menggunakan teknik averaging down ini, kan kita juga nggak perlu naik sampai atas kan. Kita cukup naik paling 1/4 atau 1/3 juga bisa closing. Nah ini namanya averaging down. Ya, robot cryptocurrency yang Royal Q ini mainnya seperti ini. Jadi dia beli di emas, sehingga kalau harganya turun, ya sudah tahan aja teman-teman. Nggak bakal habis kok duitnya. Teman-teman megang koin. Bahkan kalau teman punya dana lebih, beli lagi di bawah. Itu kan berarti teman beli di harga dasar banget tuh. Nah, itu saya gitu. Biasanya saya ada kayak kemarin nih, hari Kamis saya bikin kelas tentang bagaimana cara main manual, membantu supaya profit lebih gede dan cuannya lebih tebal tentunya. Ya, kemudian lebih cepat kelar gitu. Itu ada kelasnya, tapi khusus member ya, karena nanti berhubungan sama program Royal Q-nya. Kalau nggak pakai program Royal Q-nya nggak bisa gitu. Nah, kebetulan juga kemarin saya dapat ada member saya yang udah pengalaman di forex di kripto selama 6 tahun. Nah, saya banyak belajar nih sekarang sama beliau nih. Jadi dapat bocoran-bocoran lah. Ini kayak kemarin dibilang ETH bakal naik. Oh, saya ikutin langsung deh. Naik saya punya. Saya masukin $500, hari ini udah 530 atau 500 berapa gitu. Naik. Nanti saya mau curi-curi lagi lah ilmunya dia. Jadi menarik teman-teman. Di sini teman-teman bisa nambah teman juga, nambah ilmu juga gitu ya. Nah, ini kurang lebih cara bermain koinnya ya. Jadi kurang lebih kayak jual beli koin emas lah, gampangnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan kasih lihat programnya seperti apa, biar teman-teman dapat gambaran seberapa canggihnya program ini ya. Nah, ini programnya seperti ini. Nah, ini namanya Royal Q ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada revenue detail, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini saya pencet dulu detail. Nah, ini teman-teman lihat di bawah. Saya baru mulai mainnya dari tanggal 13 Agustus. Jadi saya juga baru ya, anak baru lah kasarnya. Tapi anak baru yang berani ngegas aja saya. Ya, tanggal 13 14 saya coba-coba juga sama seperti teman-teman yang lain, saya mulai dari $300. Saya coba-coba dulu. Ya, $300 karena pengalaman saya pernah bikin robot forex, saya pernah jual jasa trading robot forex. Saya pikir saya ngerti lah setting-setting gini, masa sih gue nggak bisa gitu kan. Anak IT pernah bikin robot, masa sih setting gini, settingan sendiri nggak bisa. Ya udah saya coba setting sendiri teman-teman. Tanggal 13 14 saya setting sendiri. Alhasil saya dapat profit cuma 0,58 sama 4,9. Padahal di hari yang sama, teman saya dengan modal lebih kecil, itu dapat $7. Nah, sejak tanggal 14 itu, saya bertobat, saya hapus semua settingan saya langsung pakai copy trade. Jadi teman saya pakai copy trade, teman-teman. Jadi di sini nanti ada namanya copy trade, kita bisa ikutin orang, kita cuma bayar profit 1% sama dia, tapi settingan semua dia setting gitu. Ya, teman-teman lihat setelah saya bayar set copy trade, saya ikuti copy trade ya. Nah, berubah. Langsung 21, ada 51. Ya, memang di tanggal 15 ini saya top up jadi 2.100 modal saya. Ya, 21, 51 dan seterusnya. Ada memang hari-hari tertentu yang market lagi parah-parahnya nih kayak tanggal ini, 24, 25, 26. Cuma dapat 8, 9 dan 5. Kecil banget kan? Tapi lumayan. Masih bisa buat makan Indomie teman-teman, ya. Lumayan banget. Nah, kenapa bisa dapat cuan? Ntar saya jelasin. Canggihnya robot itu gini. Jadi walaupun lagi bearish tapi bisa dapat profit. Ini yang saya nggak ketemu di forex. Waktu dulu saya jagain robot forex, saya harus lakukan ini dengan jaga lilin. Ya di sini ada beberapa member saya tahu lah, saya jagain lilin seperti apa lah. Itu bisa 3 hari nggak bisa tidur teman-teman, mikirin lilinnya bakal mati atau enggak gitu. Jadi babi ngepet itu jagain bener, kacau lah. Nah tapi di sini robotnya sudah menggantikan tugas saya, makanya saya senang banget di sini. Ya, jadi kurang lebih selama 20 hari modal saya 2.100, sekarang saya sudah dapat profit sekitar 434.
Jadi berapa tuh? 2100, 434 bagi 2100, ya hampir 20%, teman-teman. Ya potong 20% bagi hasil, berarti sekitar 320 lah dalam waktu 20 hari. Menurut saya dengan hasil seperti ini sih lumayan banget. Ya, ini kan karena dananya selalu aman di Binance. Kemudian kita mainnya di spot, jadi lebih aman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada circle. Nah, ini ada banyak orang nih teman-teman. Ini adalah orang-orang member Royal Q juga, tapi mereka yang lebih pinter dari saya dan mereka sudah menemukan settingan yang bagus. Biasanya orang-orang di sini adalah orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan profit $1.000 dengan settingan mereka ya di dalam 1 bulan. Jadi mereka yang sini adalah orang-orang yang bisa dibilang settingannya sudah terbukti selama 1 bulan lah kasarnya. Nah, kita bisa pilih mau yang mana. Misalnya ada Auto Sultan, ya. Ini membernya 12.000 orang, dalam beberapa bulan sudah dapat 5.146%. Nah, ini bukan 5.146 benar-benar ya, tapi bentuknya adalah berarti sudah take profit 5.146 kali. Tergantung dia punya take profit settingannya berapa. Ya, tapi tetap aja 5.146 kali TP, ya berarti kan bagus kan hasilnya. Nah, ini agresif. Kita perlu modal dana talangan kurang lebih sekitar 350 karena dia berbuka sampai 20 posisi. Nah, sedangkan ada satu lagi yang saya sarankan nanti teman-teman kalau mau main ini, QQ Circle. Ini mainnya aman banget, teman-teman. Sangat aman. Jadi dia mainnya averaging biasa. Jadi kalau beli tadi emasnya 1 gram, 1 gram, 1 gram terus sampai ke bawah 15 posisi semua 1 gram terus. Sehingga kalau dapatnya dikit, tapi kalau turunnya floatingnya juga nggak banyak. Ya. Nah, ini KTQ sudah 11.554%, membernya sudah 20.000 orang di seluruh dunia. Ya. Dan dia juga punya Telegram sendiri, teman-teman. Mereka punya Telegram khusus sendiri untuk bantuin kita troubleshooting lah. Misalnya ada masalah dengan tradingannya, settingannya bermasalah, kita tinggal gampang gitu. Nah, jadi kita bisa sync sama mereka, teman-teman. Kita bisa ngikutin settingannya mereka. Jadi robotnya mah tetap pakai robot ini, technique averaging, cuma settingannya ikuti mereka. Seperti apa settingannya? Seperti ini. Nah, ini contoh algo. Jadi nanti teman-teman ini bisa custom ya. Teman-teman kalau mau main manual setting sendiri seperti ini boleh, atau mau ikut orang. Kalau saya kan males ya, karena saya bandingin 2 hari saya setting sendiri sama 2 hari ikutin dia, bagusan dia. Makanya saya udahlah, saya nggak mau malas lah setting sendiri. Nanti tunggu saya punya banyak waktu, barulah saya cari-cari tahu lagi gitu. Nah, first buy in adalah $10, artinya setiap kali posisi saya beli di $10. Atau gampangnya kayak tadi beli emasnya 1 gram lah ya. Kemudian margin call limit 14 time. Nah, margin call limit ini berbeda sama forex ya. Kalau forex kan teman-teman dengan margin call, waduh serem banget gitu, karena duitnya habis semua. Tapi margin call limit di sini adalah buka posisinya sampai berapa kali. Kalau 14 berarti buka posisi sampai 14 kali. Ditambah posisi pertama berarti total ada 15 kali buka posisi. Ya. Kemudian hold position take profit ratio 1,1%. Jadi kalau dia tembus di atas harga rata-rata di atas 1,1%, dia take profit, teman-teman. Nah, ini yang mantap nih, teman-teman. Lihat di sini. Hold position take profit callback. Kalau teman-teman pernah dengar forex, pasti tahu namanya trailing stop. Ada yang pernah dengar nggak trailing stop? Saya tes dulu nih. Jangan-jangan tadi saya ngomong forex, orang nggak ngerti lagi ya. Trailing stop tahu ya? Oke, kalau nggak tahu saya jelasin. Jadi gini, kalau misalnya market turun nih, kan buka posisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian dia terbang nih. Kan waktu terbang bisa aja 1% mungkin di sini 1% nih udah nyampe nih. Tapi kan bisa aja dia terbangnya begini kan. Bisa aja ke atas kan. Padahal ini mungkin bisa 7% nih. Nah, trailing stop adalah ketika marketnya terbang terus. Jadi ketika tadi kan kalau kita lihat kan take profitnya 1,1% kan. Ketika harga sudah profit di atas 1,1%, misalnya ini 10, 10, 10, 10 ya, 40, 50 ya, berarti 1,1% kali $50 berarti kan $0,5 nih. Jadi ketika saya profitnya sudah lebih dari $0,5, trailing stopnya jalan, teman-teman. Arti trailing stop gini, tadi kan trailing stopnya adalah 0%, berarti kalau udah 1,1 langsung cut. Cuma biasanya itu diganti sama kita 0,1 atau 0,01. Jadi di mana kalau harganya sebelum harganya turun balik 0,1%, dia nggak bakal cut. Jadi kalau dia naik sampai 7% baru turun 0,1, ya berarti dia cut-nya di sini di 6,9. Gitu. Jadi ketika marketnya terbang tinggi, kita juga ikut terbang tinggi profitnya. Selama dia tidak balik arah sekian persen yang sudah kita tentukan. Atau yang sudah ditentukan sama si copy trade yang kita pilih gitu ya. Nah, ini namanya hold position take profit callback. Ada juga yang kayak gini, buy in callback. Kan teman-teman pernah lihat ya, market tiba-tiba jebret turunnya nggak kira-kira ya, nggak pakai perasaan tuh. Padahal kalau teman-teman lihat di sini,
Mungkin ini posisinya turun 1%, buka 2%, buka 3%, buka 4%, buka. Tapi kalau turun 10% langsung, apakah langsung kebuka semua di 1, 2, 3, 4, 5 nya kebuka semua nggak? Enggak, teman-teman. Bagusnya robot ini dia punya kayak apa ya? Kayak bumper pengaman yang dimana dia akan buka posisi kalau naik berapa persen. Jadi dia harus turun, kemudian naik sekian persen, misalnya 0,2%, baru dia buka posisi kedua. Teknik ini memampukan kita supaya kita jadinya lebih aman, nggak pakai modal terlalu banyak. Kedua, belinya dasar banget, teman-teman. Nah, ini menarik banget. Jadi ini di forex sih jarang ketemu ya saya. Ketemunya di sini doang nih, baru kelihatan di sini. Ya ini membantu supaya kita buka posisi juga jadi nggak terlalu banyak, tapi bisa dapat cuannya lebih banyak gitu. Nah, lalu di dalamnya ada settingan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, misalnya turun 1%, buka 0,5 kali. Dari mana? Dari buy-in-nya. Tadi kan buy-in-nya $10. Kalau 0,5 kali $10 kan harusnya $5 kan. Cuma karena Binance minimalnya $10, tetap karena harga minimal. Jadi tetap ini $10, $10, $10, $10, 10 terus. Nah, ini settingan QQ, kalau teman-teman lihat ya, satu-satu semua kan. Jadi ini kita sebutnya main konservatif, teman-teman. Jadi main aman. Turun, 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 buka, turun, buka, turun, buka, sampai naik atas dia baru tutup. Bagaimana kalau harganya turun dan nggak naik-naik di ke bawah? Gantung dong harga lu. Pertanyaannya menarik, teman-teman. Pernah nggak kejadian turun terus nggak naik-naik lama? Sering, teman-teman. Ya namanya harga pasti nggak mungkin turun langsung naik begini. Nggak mungkin. Saya berani jamin 100% nggak ada harga yang seperti ini. Yang ada seperti ini. Turun, dia akan bikin konsolidasi seperti ini. Banyak kan ya. Jadi bikin harga market. Kemudian dia baru terbang begini. Nah, kalau let's say saya buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 posisi berarti kalau masing-masing $10 berarti $70. Lalu 1% dari $70 kan berarti 0,7 ya. Berarti target saya profitnya $0,7 nih. Berarti kalau kayak gini berarti harusnya di sini nih saya baru profit nih, kurang lebih ya. Ini saya kasih warna hijau nih. Ini berarti target saya adalah harga harus kembali ke sini nih. Baru saya bisa profit. Nah, kerennya robot ini, teman-teman, robot ini bisa punya fungsi namanya subbin, di mana dia bisa cut parsial. Contoh, ketika harga naik seperti ini nih, mungkin yang di sini baru cuan 0,1 nih, udah profit 0,1 nih. Dia bisa cut, teman-teman. Dipotong nanti 0,1, sisa 0,6. Dia balik lagi ke bawah, dia buka lagi, balik sini lagi, di-cut lagi, potong lagi 0,1. Tinggal sisa 0,5. Cut lagi, 3 kali, berarti potong 0,3. Sisa tinggal 0,2 ya. Sehingga yang tadinya harus TP-nya di sini, berarti makin turun dong teman-teman ya. 0,2 paling di sini kan. Nah, ketika dia naik segini aja, dia sudah cut semua, close all, dia buka lagi posisi baru. Teknik ini memampukan robot ini supaya cepat kabur dari floating yang kelamaan. Ini keren banget. Dulu saya pakai teknik ini ketika saya lagi bikin robot forex ya. Saya jagain ini, tapi saya jagain manual teman-teman. Kebayang nggak? Harga ke sini saya close. Ke sini saya buka lagi, sini close. Ini nungguin ini nih, jaga lilin nih. Itu makanya saya bilang kan 3 hari saya jagain lilin beginian. Nah, cuma karena robot ini pas saya lihat gini bisa begini, gila nih edan banget robotnya. Kerjaan saya selama 3 hari nggak bisa tidur karena menungguin posisi ini, dia bisa gantikan posisi saya langsung, sudah otomatis. Maka dengan teknik ini, walaupun dia turun lagi ke bawah gini nih, dan dibikin lagi sini, kan berarti ini kan tetap jaraknya makin pendek kan, makin ke bawah. Sehingga kemungkinan closing dan nyangkut di atasnya itu makin kecil, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau kita punya dana, tembak lagi dong di bawah. Benar, kalau punya dana. Dan kalau punya waktu buat liatin kan. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu, teknik ini berguna banget. Kita bisa dapetin ini. Ini teknik namanya subbin. Yaitu close partial di bawah, tapi mengurangi jaraknya jadi makin dekat. Bisa juga namanya subbin real time. Yang dimana kalau close di bawah, langsung profitnya masuk ke kita. Cuma jaraknya tetap segini. Nah, makanya ini kenapa tadi saya bilang, walaupun market sedang bearish pun, selama ada begini-begini nih, dia tetap bisa profit, teman-teman. Ya, tapi nanti akan diajarkan kapan perlu subbin real time, nanti saya akan ajarkan di training buat member ya. Kok buat member sih? Ya iya, kalau nggak member kan teman-teman belajar juga nggak ngerti kan, percuma nggak dipakai. Gitu. Karena teknik ini hanya ada di robot Royal Q. Nah, makanya mesti member dulu. Kalau ada member baru boleh ikut. Karena percuma nggak bisa kepake, teman-teman. Di forex saya nggak pernah ketemu. Di forex saya jaga lilin, teman-teman. Beneran ya, serius. Kalau perlu saya kasih lihat nih, akun forex saya masih jalan sampai sekarang. Ya nggak usah lah, masih jaga lilin soalnya. Ya, ini keren banget robotnya. Ya, fungsi-fungsinya menarik. Oke.
Ini tadi sudah dijelasin, kurang lebihnya ini juga sudah dijelasin. Nah, jadi cara dapat income di sini ada dua cara, teman-teman. Ya, sekali lagi cara di sini ada dua cara. Teman-teman boleh jalankan satu, boleh jalankan yang kedua, boleh juga jalankan dua-duanya, terserah. Kalau saya, kebetulan saya tipe orang yang doyan duit, teman-teman. Jadi saya jalanin dua-duanya. Anak saya 3, teman-teman. Kalau saya nggak doyan duit, bahaya. Anak saya makan apa gitu kan. Jadi saya lihat make sense mau dijalankan, ya saya jalankan. Nah, boleh ya saya cerita dikit ya. Jadi yang pertama tentunya teman-teman ketika teman-teman pakai robotnya, teman-teman bisa dapat passive income ya. Kayak tadi saya bilang saya dapat 2.100, saya dapat 400 dolaran dalam waktu 20 hari. Lumayan ya, bisa buat beli susu banyak kan. Nah, lalu yang kedua sama seperti misalnya teman-teman ada Tokopedia nih lagi promo ya. Kalau share ke orang lain dapat cashback, sama teman-teman. Kita kalau ceritain tentang kebagusan robot ini ke orang lain, kita dapat bonus juga dari robot ini. Berapa bonusnya? Nah, ini yang saya akan bahas. Ya, saya minta waktu kurang lebih 5 menit, 10 menit deh paling lama ya. Ya, dapat ada sponsor bonus, sharing bonus, robot, sistem matahari, tidak ada beban sistem. Seperti ini. Misalnya saya gabung, ya, aktivasi robot, nanti Papa lagi zoom ya. Saya disebut dengan nama VIP 1. Di mana kalau saya ajak teman saya, misalnya saya ajak Pak Sani ya, saya ajak. Pak Sani kan bayar robotnya $100 tuh tadi tuh. Di awal kan $100 satu tahun kan. Nah, dari $100 yang Pak Sani bayar, saya didapat cashback $30. Ya, ini saya dapat. Lalu Pak Sani ngajak temen nih, misalnya Pak A gitu ya. Pak Sani dapat $30 dari temennya masuk, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, teman-teman. Karena cuma dapat satu layer saja. Makanya kalau di sini ya kita kerjanya kalau jadi cuma dapat satu layer doang intinya. Ya, selama saya nggak naik peringkat, saya tetap di posisi yang sama. Saya cuma iseng-iseng doang, maksudnya iseng-iseng berhadiah, saya cerita ke orang. Kalau profit saya cerita doang, dapat cuan, ya teman dapat level 1 doang. Jadi level 1 nih, saya ngajak si A ya, level 1 juga. Dia kan bayar $100, saya dapat teman-teman $30. Oke. Dia ngajak orang lagi si B, yang dapat ya si dia $30. Saya nggak dapat apa-apa. Karena memang kalau di level 1 saya cuma dapat level pertama doang. Lalu ada yang dapat lain nggak? Ada. Saya juga dapat dari profit yang didapatkan dari teman saya. Jadi kalau misalnya di sini saya V1, saya ngajak si A sebagai V1, kan tadi kalau misalnya Dede, apa lagi zoom? Misalnya profit dapat nih $100 ya teman-teman ya. Kan kita memang bagi hasil 80-20 dong. $80 masuk ke Binance kita. Sorry, Binance kita tetap masuk semua $100, tapi sebenarnya realnya 80 karena kan $20 dipotong dari deposit kan. $20 dipotong dari deposit nih. Nah, $20 yang dipotong dari deposit ini, si Royal Q bagi ke saya. Berapa saya dapat? Saya dapat 20% dari $20. Atau alias sebenarnya gampangnya adalah saya dapat 4% dari profitnya si A1, A ini. Si A ngajak si B, si A dapat 4%, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, teman-teman. Ya udah, sesimpel itu aja. Jadi benar-benar kayak jualan langsung lah. Kayak misal gini, saya ambil barang dari pabrik, saya jual ke orang. Ya selisihnya saya dapat profit lah. Ya seperti itu sebenarnya. Nggak ada masalah dengan itu. Nah, kalau saya mau dapat lagi dari si B dan C, temannya si A gimana? Boleh nggak? Boleh. Itu artinya teman-teman harus ngajak ceritanya lebih banyak orang. Jadi dengan teman-teman cerita ke 3 orang direct, lalu bersama-sama kita 4 orang ini cerita ke 20 orang. Jadi di bawah teman-teman ada 20 orang, maka teman-teman naik ke VIP 2. Di mana nanti teman-teman di sini dapat $40. Ya, jadi kalau misalnya dia recruiting generasi pertama kita dapat $40. Kalau si A ngajak si B, B dapat $30 si A-nya, selisihnya $10 kita yang makan. Dapat lumayan. 100 ribu lah ya. Bisa buat makan Indomie lah 2 kali, kan. Si B ngajak si C, B dapat $30, A nggak dapat apa-apa karena masih V1, saya sebagai V2 dapat selisihnya juga $10. Si C ngajak si D, saya juga dapat $10 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ada V2 baru di bawah saya. Sampai ada yang levelnya sama seperti saya, cut. Nah, kayak kemarin saya 1 minggu nyampe V2, nggak nyampe 2 hari, saya langsung di-cut sama bawahan saya. Benar-benar ya tuh. Ada nggak orangnya di sini nih? Benar-benar nggak dikasih napas. Cuma 2 hari itu benar-benar. Langsung di-cut sama dia. 2 hari lagi, di-cut lagi sama satu lagi. Waduh, benar-benar dah. Tapi ya nggak apa-apa, karena di sini kalau kita melihat teman kita berkembang kan kita juga senang ya. Nah sama, begitu pula dengan bonus komisi trading. Komisi trading yang tadinya 4%, di sini saya dapat 6%. Selisihnya berarti kalau ini dapat 4%, ya berarti sisa 2% saya makan. Udah, sesimpel itu dong teman-teman. Tapi sekali lagi ya, ini hanya buat teman-teman yang mau aja. Karena ini optional. Nggak jalanin pun nggak masalah, karena tetap bisa dapat income. Kecuali teman-teman kayak tadi, kalau saya bilang, kayak saya, butuh duit. Karena memang anak saya 3. Jadi butuh makan kan, ya saya kerjain lah. Selama saya pikir dananya aman, nggak terlalu bermasalah,
legalitas juga oke, ya sudah saya jalanin aja lah. Toh nggak ada salahnya. Toh selama ini juga saya profit gitu, profitnya bagus gitu. Ya saya cerita aja ke teman-teman supaya mereka nikmatin hasil yang sama. Ternyata buktinya selama saya berjalan selama 3 minggu ini, mereka tanpa saya perlu ceritakan, mereka juga cerita sendiri kalau teman-teman ke keluarganya. Karena mereka nikmatin juga hasilnya gitu. Kan kalau hasilnya jelek pasti kan mereka nggak mau cerita kan. Justru karena memang hasilnya bagus, mereka juga cerita ke orang. Ya potensi income-nya kurang lebih 50 sampai $500. Nah saya kasih lihat teman-teman, ini gambaran yang saya kerjakan selama 3 minggu. Nah sekarang teman-teman saya akan ajarkan bagaimana teman-teman melihat ini sebagai ini ya, pebisnis ya. Sekali lagi, saya background-nya adalah tukang dagang, teman-teman. Saya jualan online. Jadi, saya hitung-hitungan, teman-teman. Teman-teman bisa bantu saya nggak? Kira-kira keputusan saya salah nggak kalau saya lakukan ini? Ya, teman-teman lihat di sini. Awal mula saya bergabung, saya cerita ke 2 orang. Saya dapat $60, kan 30-30 ya. 2 orang, dan itu sisanya 0,33 itu bonus dari itu tradingnya mereka dalam sehari. Masih kecil-kecil, sampai tanggal 20, saya naik V2. Nggak tahu kenapa saya bisa naik V2, langsung naik tuh. Dari 46 loncat ke 289, teman-teman. Ya, besok-besoknya udah 100, tanggal 24 ngedrop lagi, 25 ngedrop lagi. Tiba-tiba di tanggal berapa? 13, 20, 27, 28, saya diizinkan Tuhan naik ke V3. Nah, di sini saya sampai V3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sejak saya V3, rata-rata di atas 100, teman-teman. Sehari. Lalu saya mikir gini, gila, saya kerja Shopee, saya di Shopee udah omsetnya di atas 200 juta, 300 juta sebulan, itu bersihnya paling cuma 5%, 8 sampai 10% bersihnya, netnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 sampai 40 lah tiap bulan gitu dapat. Tapi saya bangun itu teman 1 tahun, teman. Di sini 3 minggu udah ke salib teman-teman kerjaan saya. Gila kan? Selama 3 minggu saya kerjain ini, cuma cerita ke orang, bagusnya produk ini, ada profit nih, bagus buat mereka, mereka join, mereka senang, mereka cerita lagi ke orang lagi, mereka makin banyak. Dalam 3 minggu, kerja saya selama 3 minggu, cuman kerjanya sekarang tiap hari Zoom kayak gini, itu udah jauh melebihi income saya yang di Shopee yang saya bangun selama 1 tahun. Ya kalau teman-teman nanya saya, ya karena saya orang dagang teman-teman ya. Sekali lagi saya orang dagang, saya melihat peluangnya, resikonya kecil, ya sudah saya ambil, saya jalanin. Ya, tapi baik lagi ini semua optional ya. Kita nggak pernah memaksa teman-teman buat jalanin ini. Cuma kalau memang ini ternyata cocok buat teman-teman ya silakan dijalankan gitu ya. Nah, terakhir saya tutup dengan ini, work smart dan work hard. Teman-teman pasti tahu dong bedanya antara orang yang kerjanya pintar sama kerja keras. Ya, kalau lihat di gambar seperti ini, ada orang yang mendorong dengan kotak kecil, ada orang yang mau dapat hasil lebih gede dengan dorong lebih besar, dengan tenaga lebih besar, ada yang lebih besar lagi, tapi ada juga yang mengiris kotak ini jadi bulat sehingga gampang dijalankan. Ini apa sih bedanya? Teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan, zaman sudah berubah. Zaman sekarang sudah menjadi zaman era teknologi 4.0. Ya, semua sudah digital, semua ada teknologi. Saya sempat nanya interview dengan beberapa anak youth di gereja gitu ya. Kita nanya nih, nanti gede mau jadi apa? Mereka bilang, saya udah kerja kok. Kerja apa? Tahu teman-teman mereka bilang apa? Kerjanya joki, teman-teman main game. Main game dapat duit gaji 6 juta, 7 juta sekarang sebulan. Kebayang nggak sih teman-teman, anak generasi lulus kuliah sekarang udah nggak milih kerja di kantoran, tapi dengan main game aja sudah dapat 6 juta, 7 juta. Nah itu kan dijelas banget mereka work smart kan. Lebih cepat di rumah, santai, dapat duitnya lebih banyak. Nah sama, zaman-zaman sekarang teman-teman kita juga harus pintar nih, cerdas dalam memilih sebuah bisnis atau sebuah peluang. Ya, kalau saya jujur saya melihat ini sebagai peluang, makanya saya jalankan ya. Nah, akhir kata saya mau kasih kesimpulan beberapa. Jadi pertama, kelebihannya apa sih? Dananya aman di Binance. Jadi bukan money game. Karena semua teman-teman mau tarik, mau deposit, anytime tarik silakan. Lalu kedua, dia aman karena mainnya di spot. Ya, jual beli koin ya. Jadi nggak mungkin margin call, nggak mungkin habis total uang kita. Tinggal paling risiko terburuknya adalah kalau dia turun ya gantung aja, tahan aja. Kalau nggak ada dana lagi tahan aja sampai kapan? Sampai balik udah selesai seperti itu. Berapa lama? Nggak tahu. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti balik nanti. Ya, seperti itu. Oh ya, pengalaman terakhir pakai robot ini selama 3 minggu, pernah ketarik sampai 5 hari, teman-teman. Setelah 5 hari baru balik arah, baru profitnya lumayan. Waktu ketarik turun ke bawah, profitnya cuma 0,3% lah sehari. Karena dengan makan yang sabin tadi kan. Oke, terus bebas mau WD kapanpun boleh. Udah baik WD dari Royal Q-nya yang bonus membership tadi dapat di saldo Royal Q, itu bisa tarik kapanpun. Tinggal pindahkan dari saldo Binance atau Royal Q ke Indodax atau toko kripto.
dari toko kripto tinggal cairkan ke rupiah, itu bisa. Lalu robotnya tadi fiturnya canggih, tadi saya udah jelasin ya, ada subbin, ada trailing stop, kemudian ada apa tuh bumper yang buat balik segala macam, dan ini keren lah robotnya sebenarnya. Kemudian yang paling saya cari memang percepatan income teman-teman, karena saya butuh, ya jujur aja, dengan anak 3 saya butuh income yang lebih besar supaya bisa cukup buat kebutuhan sekolah mereka, kebutuhan keluarga saya, jadi tercukupi. Teman-teman tahu kan ya, biaya kuliah mahal kan? Itu makanya mesti kerja keras gitu. Nah, terakhir memang yang paling bagus adalah kita punya support system yang mendukung gitu. Jadi saya sama upline saya, Pak Velio, kita tiap hari akan bikin Zoom seperti ini. Jadi buat teman-teman yang khusus memang main jaringan, mau ngajak teman biar mereka juga bisa nikmatin hasil dari Royal Q, silakan diajak ke Zoom aja. Jadi caranya nanti juga akan kita ajarkan cara ngajaknya seperti apa. Oke, cara joinnya. Nah, gampang banget. Tinggal minta link dari pengundang Anda. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum pernah main di Binance sama sekali, atau belum punya buka Indodax atau toko kripto, tolong minta link dari pengundangnya. Supaya apa? Supaya dapat cashback tambahan 10% dari fee Binance sama fee toko kripto atau fee Indodax. Lumayan. Ya, jadi yang perlu disiapkan pertama adalah $100 untuk modal awal, ya. $100 di awal kan buat sewa robotnya. Kemudian deposit buat profitnya yang bagi hasil 80-20, kurang lebih 2% lah dari modal yang kita mau. Lalu kalau di awal saran saya teman-teman cukup main dengan QQ Circle, cari main aman. Nah, itu kurang lebih sekitar $150 per koin. Ya, bebas nanti teman-teman mau main berapa koin. Terakhir, gabung ke grup kita, di sana ada support sistemnya. Jadi kalau ada error, biasanya saya juga akan infokan ke teman-teman, ini ada error nih, atau ada yang perlu dirubah, ada yang perlu diganti nih, segala macam. Kita akan infokan di sana. Jadi supaya teman-teman hasilnya bisa maksimal. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, mau tanya dong, itu berarti deposit paling kecil $150 ya? Kalau kita copy trade ya. Tapi kalau kita nggak copy Ah, trade, sebenarnya di bawah itu bisa. Kayak saya punya settingan sendiri, cuma $80 ada, cuma 3 layer, itu bisa. oh, oke oke. Kalau copy trade berarti 150 minim ya. Ya, Sama robot 100. betul. Tambah 20 lah deposit kurang lebih. Oh ya, oke oke. Ya. Ya, makasih dong. Pak Edi, jadi nggak jamin tiap hari dapat income ya, karena jika lagi sesi beres panjang. Benar, nggak ada jaminan di sini. Karena gini, teman-teman hati-hati kalau namanya berani jamin, itu bahaya ya. Walaupun jamin cuma 5% sebulan, 1% sehari, itu bahaya teman-teman. Karena itu jadi ada beban sistem. Kalau sampai nggak dapat kan, market gini, bicara market kan memang naik turun kan pasti kan. Jadi kalau marketnya, jadi gini, kalau saya melihat biru terus, saya ragu ya. Karena selama saya main forex, jujur teman-teman, market nggak selalu biru. Pasti di tengah-tengah biru ada merah. Cuma merahnya kecil atau merahnya gede. Jadi kalau biru-biru terus, saya takutnya settingan. Di sini teman-teman saya berani janjikan, teman-teman uangnya nggak bakal habis. Cuma pasti biru setiap hari belum tentu. Ya, tergantung marketnya lagi beres atau bullish. Gitu. Tapi so far ya bagus gitu. So far yang saya pakai selama 3 minggu ini, sama teman-teman yang udah pakai selama 2 bulan, 3 bulan, ya mereka selalu profit gitu sejauh ini. Karena tadi ada fungsi subbin kan. Jadi ketika ketarik pun, ketika dia profit di bawah, dia tetap bisa cut di atas nanti. Nggak perlu terlalu jauh. Itu yang nggak ada di tempat lain. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi saya kalau bilang sama orang, saya nggak pernah bilang dapat 20-30% lah. Saya ngomong pahit dulu lah. Teman-teman dapat, sekarang gini, di deposito aja kita cuma dapat 4% setahun kan. Di sini kalau teman-teman bisa dapat 5% sampai 15% per bulan aja, sudah bagus banget kok. Sudah bagus banget. Apalagi ini dananya aman kan, teman-teman bisa ambil kapanpun, lalu mainnya juga di spot, bukan di future. Jadi nggak bakal sampai MC. Ya kalaupun sampai gantung ya anggap aja teman-teman investasi koin lah. Seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ada yang dapat 10%, ada yang 5%. Balik lagi tergantung copy trade yang kita pilih ya. Kalau tadi teman-teman pilih Auto Sultan, itu bisa lebih gede. Karena dia mainnya agresif. Tapi ya jangan kaget ketika floatingnya juga bisa segede profitnya. Gitu. Kemarin saya main Auto Sultan 9 hari, modal 1050, saya dapat 90 Auto Sultan. Tapi pas floating pernah sampai minus 100 kalau di cut loss. Sedangkan kalau saya pakai QQ Circle, paling gede satu koin minusnya cuma 20 sejauh ini. Itu pun sudah buka 15 posisi, udah paling jauh. Jadi menurut saya sih aman banget sebenarnya. Karena minusnya belum sampai segitu. Dulu di Forex, aduh jangan ngomong lah teman-teman. Di Forex saya pernah minus sampai 90%. hampir hilang uangnya. Gitu. Ada lagi yang menanya? Ada lagi? Mungkin 1-2 orang lagi kalau mau bertanya, silakan.
Boleh tentang tradingnya, boleh tentang apapun gitu. Ada? Jadi kita pakai robot mana? Robotnya saran saya kalau teman-teman baru pertama kali make, ya baru mau coba ya, tolong pakai QQ Circle karena itu yang paling aman, teman-teman enak makan, enak tidur. Ya, floatingnya juga kecil, dapatnya lumayan. Itu yang saya tunjukin di income saya yang pertama tuh, yang profit dapat $400 itu pakai QQ Circle. Itu paling aman itu. Nanya kok, Ya, untuk manajemen resikonya gimana ya? Averagingnya kita atur sendiri atau gimana? mau copy trade atau ini setting sendiri nih? Kalau mau setting sendiri kan, setting sendiri, kalau gimana? setting sendiri semua tergantung kita. Tapi itu kita harus pelajarin ya. Pelajarin maksudnya gini loh. Kan tiap koin karakteristiknya beda-beda tuh. Misal kita sebut koin Sol lah ya. Misal koin Sol nih. Kadang-kadang dia naik, dia turunnya segini bisa terbang lagi, turun lagi, naik terbang lagi. Nah, jumlah turunnya ini nih kita masih bisa hitung nih berapa persen kira kurang lebihnya. Kan tergantung nih beda-beda nih, tergantung market kan. Ada koin yang naik turunnya pendek ini, ada yang sekali turun nggak kira-kira, naiknya juga nggak kira-kira. Kayak ini kayak contoh koin AVAX nih, atau koin ATA gitu. Ini naiknya nggak kira-kira, turun nggak kira-kira nih. Tapi ya udah, ketika turun tahan, ketika naik ya profitnya gede gitu. Nah, money management ini kita tergantung teman-teman mau bikin berapa layer tadi. Saya kasih contoh ya, ini misalnya settingan saya nih. Ini settingan manual, tapi saya cuma pakai ini buat koin-koin big cap doang. Karena menurut saya kalau koin big cap kayak gini saya agak aman. Tapi kalau koin kecil-kecil saya nggak berani. Contoh di sini ada nih BTC ya. BTC di sini ada trade setting, ada margin configuration. Nah teman-teman bisa lihat turun 3,5%, saya beli 2 kali lipat dari harga awal. Berarti kan 10 kali 2, $20 ya. Turun 5% dari 3,5% tadi, saya beli lagi $20. Turun 7%, saya beli lagi $40. Turun lagi $10, 10%, saya beli lagi $80. Maka dengan settingan saya berarti 8 tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah yang pertama 10, 170. Ini kalau mau yang aman. Biasanya sih sebenarnya di level 3 juga udah balik sih, nggak pernah level 10, tapi saya siapin level 4 gitu. Nah, ada juga yang kayak gini teman-teman, 3 layer nih. 3 layer saya pengen di cake atau di BNB kalau salah. Nah, ini dia, cake. Ya, ini saya main 3 layer tuh. 1, 2, 4. Berarti 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah pembukaan pertama 1. Berarti 8. Berarti 8 kali 10, $80. Satu koin ini cuma perlu $80. Dapatnya lumayan nggak? Lumayan. Nih saya kasih lihat ya. Profitnya dapat nggak sih? Dapat kok. Nah, ini kita lihat sini ya. Nah, nih, tuh lihat teman-teman. Dapat kan? Lumayan. Ya, teman memang nggak banyak. Teman, ini berapa sih? Ya segini doang, nggak gitu banyak. Ini baru kapan nih? Tuh, tanggal 2 September kemarin. Sampai sekarang belum dapat profit lagi. Sekarang udah tanggal 3. Ini tanggal take profitnya gimana? Diatur juga sama kita gitu. Iya, betul. Kita yang ngatur. Ini kayak gini, saya ngatur nih. Saya maunya 2,03%. Saya nggak mau 1%. Soalnya kalau koin-koin gede ini, menurut saya, dia kalau naik juga bisa cepet tinggi. Turun memang jauh, tapi kalau naiknya langsung jauh. Makanya saya take profitnya 2,03%. Terserah kita. Lalu buy and call back saya bikin 3%. Kenapa? Jadi saya kalau misalnya turun jauh, dia harus mantul dulu teman-teman 3% ke atas, baru dibuka posisi. Jadi main aman saya. Kalau misalkan udah take profit, apakah robot langsung bisa open posisi lagi otomatis atau nunggu balik lagi ke settingan awal, balik lagi ke harga yang settingan? Nah, pertanyaan bagus. Di sini ada one shot ya. Kalau saya pencet one shot seperti ini, nanti berubah tuh ya. Di bawah nama tulisannya cake, bawahnya one shot kan. Nah, kalau ini artinya saya perintahkan sama robotnya, lu main 1 kali aja. Setelah lu dapat profit, udah stop, lu nggak usah main. Tapi kalau saya pencet ini cycle, setelah profit jalan lagi, langsung buka posisi baru. Jadi dia nggak peduli mau di atas atau di bawah, dia langsung buka posisi baru. Berarti jalan laginya setelah walaupun harga udah naik nih, udah take profit, itu pembukaan laginya di atas. Di atasnya take profit itu. Betul, kecuali kita set di sini nih, first preset buy in price. Ini. Ya, dan first preset buy in price di sini. Tapi ini kan lagi jalan ya. Kalau misalnya nggak jalan, saya kasih contoh satu deh. Ini yang lagi mati nih. Nah ini nih contoh ya, Ion. Saya bisa setting. Tuh. Saya mau set di harga berapa? Bisa. Jadi ini berarti kalau harga turun sampai ke berapa, baru robotnya jalan. Itu bisa.
Tapi kalau kita pakai apa? Pakai copy trade, sebenarnya teman-teman nggak usah pusing dengan gitu, karena si yang copy trade kita tuh tahu kan, mereka udah expert kan, udah pengalaman. Jadi ketika harga marketnya udah terbang tinggi, biasanya tuh kadang-kadang koinnya dijual sama dia, udah nggak dimainin lagi. Kalau dia udah nggak mainin settingan yang itu, kita pun juga hilang settingannya, diganti koin lain. Kayak kemarin nih ada sempat main di AVAX, sekarang AVAX udah nggak ada, hilang. Ini Kava baru nih, kemarin Kava itu nggak pernah ada kemarin. Tapi gara-gara mungkin dia lihat Kava lagi bagus, makanya dia ditukar ke Kava. Tapi AVAX-nya hilang, teman-teman. Jadi dia bisa ganti, ini kayak kemarin nih tadinya AVAX nih. Ya, ini lihat di sini nih. Tuh. Sempat ada nih. Nah, ini minus karena saya sell manual ya. Karena waktu itu saya nggak sabar dengan floatingnya, saya tembak di bawah sengaja, malah ketarik makin ke bawah, ya udah saya close aja lah daripada makin parah gitu kan. Ini saya sell. Tapi ini lihat teman-teman AVAX nih. Jauh ya, beda ya. Tadi kalau settingan sendiri kan cuma satu halaman doang. Ini lihat tuh, nggak bisa habis teman-teman. Beda banget kan? Iya, iya. Nah ini teman-teman bisa lihat sini tuh ada sell, ada subsell. Nah kalau subsell tadi itu berarti closing di bawah. Tapi kalau sell berarti closing sudah naik ke atas baru closing. Ya. Ini. Nah ini sudah close manual, bukan close manual, otomatis digantiin koin ini sama koin lain karena menurut si QQ Circle-nya koin ini sudah mau balik arah ke bawah lah, makanya diganti gitu. Tapi kalau menurut dia masih bisa naik ke atas, dia tetap buka lagi. Kalau teman-teman ngerti kripto ya, kayak koin Sol nih, Sol. Ini sekarang lagi bikin ATH, all time high, berarti titik tertinggi sepanjang masa gitu. Kan kalau gitu kan biasanya serem dong, bisa balik lagi ke bawah kan. Sampai sekarang masih terbang lagi lu, nggak turun-turun lagi. Makanya masih dibuka sama dia. Kok nanya lagi boleh kok. Boleh. Ini apa? Koin-koin yang masuk itu, koin-koin yang masuk ke robot itu pilihan atau gimana? Oke, pertanyaan juga bagus nih. Jadi ketika kita pilih ini, QQ Circle, di sini kan ada ini nih, ada koin-koin yang dimainin sama dia nih. Tuh. Ada Sol, dia sudah dapat 500%, ada KSM berapa persen. Biasanya ketika kita pilih, misalnya saya mau main 2 koin gitu ya, dia akan pilihkan yang 2 tertinggi ini nih, Sol sama KSM nih, umumnya. Atau dia juga bisa pilih misalnya Sol sama Lead, tergantung mana yang saat itu posisi algoritmanya lagi paling rendah. Itu bisa kayak gitu. Jadi biasanya gini nih, misalnya hari ini saya main nih, terus kebakaran nih merah semua. Ketarik sampai 10 level. Nah, ada teman baru nih, baru gabung nih, misalnya Pak Bima baru gabung nih hari ini. Mungkin Pak Bima langsung dapetnya Sol nanti. Kenapa? Karena Sol yang paling bawah tuh yang lagi kebakaran. Jadi biasanya besokannya Pak Bima udah plusnya banyak, saya mah belum tentu plus. Karena kan masih naik sampai atas kan. Tapi buat teman-teman yang baru gabung hari itu pas lagi tanggal merah, wah, cuan sisi, cuan banyak banget cuannya. Seneng mereka katanya. Nah ini algoritmanya bagus seperti itu. Jadi dia bisa secara random memilihkan koin yang lagi posisinya paling bagus lah intinya buat kita. Terakhir ya kok. Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Terakhir masalah profit sharing, masalah apa yang tadi 20%. Ya, itu ini diambilnya sebelum deposit berarti kita enggak, jadi sesudah profit baru ini saya kasih contoh ya. Bentar saya hitungannya 20%-nya dari profit. modal, dari profit misalkan gini ya. Misalkan 100 dolar. Kita dapat profit 20 dolar, kan jadi 120 ya. Bukan. Misalnya 100 dolar, profit kita 100 dolar nih. Profit kita 100 dolar. Bukan, modalnya 100 dolar. Oke, modalnya 100. Kita profit 20 dolar misalkan. Kita profit 20 dolar. Nah, terus hitungan 20%-nya dari 20 atau dari 120? Kalau dari 120 saya nggak bakal join, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau dari 120 itu namanya rampok, Pak. Nggak, 20%-nya dari 20-nya. Ya, siap. Ya, ini kayak gini nih. Bapak bisa lihat ini ada strategi fee minus 0,002. Nah, strategi fee ini adalah biaya copy trade 1%. Ya, dipotong dari deposit saya di Royal Q. Kemudian adalah fuel fee 0,04. Ini adalah biaya ini 20% tadi tuh. Berarti saya untungnya mungkin sekitar kali 4 ya, 0,16. Makanya dia potong 0,04 di sini. Nah, nanti asetnya teman-teman mesti perhatikan ya. Kalau asetnya di bawah 10 dolar, ya teman-teman harus top up. Di bawah 2 dolar tepatnya. Karena kalau asetnya habis, ibarat kata mobil, bensinnya habis, dia robotnya nggak mau buka posisi. Stop. Iya, ngerti. Ya. Udah tinggal minta link pengundang aja, Pak. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir sebelum saya close.
Kalau menurut saya sih menarik sih teman-teman. Ini gila lah, ini robot canggih banget memang. Oh, kelemahannya cuma satu. Saya tahunya baru sebulan. Coba kalau saya tahu udah 3 bulan yang lalu. Wah, ceritanya beda teman-teman. Mungkin saya udah naik mobil Mercy kali ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Nah, kalau cukup, nanti silakan teman-teman tanyakan pengundangnya kalau masih ada pertanyaan, atau kalau pengundangnya nggak bisa jawab, silakan japri ke saya juga boleh, saya bisa bantu jawab. Ya, semoga nanti teman-teman ini berguna buat teman-teman. Sekali lagi, tidak ada paksaan, anggap aja sebagai informasi baru yang teman-teman dapatkan. Kalau dirasa cocok, silakan bergabung, sama-sama kita kembangkan. Kalau dirasa cuma mau jadi investor doang, boleh juga, nggak apa-apa, tetap dapat passive income. Ya, semua nanti di pilihan teman-teman, kita nggak bakal maksa sama sekali. Pernah dapat di bawah 20% per bulan? Sekali lagi, ada pertanyaan terakhir. Ya, Terakhir boleh. kedua. Boleh Pak, silakan. Ini kan kalau dulu ya di EA, apa namanya, forex ya. Ya, forex. Kan dulu saya pernah pakai yang namanya VPS untuk biar si robot jalan terus gitu. Nah, kalau misalkan di sini gimana? Di sini udah otomatis ya, kita setting di sini, servernya langsung berubah. Jadi mau handphone kita lagi mati pun robot tetap jalan, Pak. VPS-nya udah dibayarin sama Royal Q lah kasarnya. Makanya kita bayar 20% tadi itu. Berarti termasuk biaya untuk itu gitu. Iya, sudah termasuk. Kita nggak perlu bayar lagi VPS-nya. Tapi kalau Bapak masih mau rasa profitnya gede dan mau bayar VPS-nya, boleh transfer ke wallet saya gitu, nggak apa-apa. Itu boleh. Ya, udah nggak perlu bayar VPS lagi, Pak. Udah semua udah all in gitu. Udah enak. Jadi memang sudah sebagai sistem dari sananya udah nyambung gitu. Pernah di bawah 20%? Pernah. Saya sih belum pernah di bawah 20% ya, karena kan saya juga baru gabung dari tanggal 13 kan, berarti baru 20 hari. Tapi teman-teman saya yang sudah gabung 2 bulan, itu pernah ada bulan-bulan tertentu, bulan kapan ya, bulan sebelumnya gitu, cuma dapat 6% atau 7% gitu sebulan. Pernah. Dapatnya nggak gede. Tapi ya 6%, 7% sebulan, selama masih aman, dananya berkembang terus kan oke lah ya. Nggak masalah. Dan balik lagi tergantung copy trade yang nanti teman-teman pilih. Kalau teman-teman pilihnya yang agresif, sudah pasti dapatnya bisa lebih dari itu juga bisa. Tapi jangan kaget kalau floatingnya juga gede. Ya, soalnya floating juga gede. Makanya kalau teman-teman tipe God of Gambler, ya, sukanya lihat yang merah-merah, lari cepet-cepet kiri kanan, main roller coaster, nah itu bolehlah pakai auto sultan nanti. Tapi auto sultan itu modalnya 350 ya, satu koin. Jadi lebih banyak, dana talangan dibutuhkan lebih banyak. Oke. Tapi kalau lebih suka yang aman-aman aja, yang penting dapat, enak makan, enak tidur, masih di atas deposito di bank, QQ Circle bagus. Itu jawaban paling tepat. Oke? Oke, itu aja. Thank you teman-teman buat hari ini. Udah bersama-sama selama 1 jam lebih deh. Saya lewat lebih. Semoga informasi yang dibagiin bisa berguna ya buat teman-teman ya. Itu aja. Thank you buat malam ini. Oke, makasih Pak Andi. Yuk, mari. Thank you, Bro Andi.